Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Denata dari kelas 2B Administrasi Negara dengan NIM 1207052639. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum perjanjian. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUHP Per, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan kontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya. Perjanjian dalam KUHP Per, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai pasal 1337 KUHP, yaitu yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persetujuan atau persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak yang mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak yang harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, secara kontrario berdasarkan pasal 1321 KUHP Per. Perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur kekhilafan atau paksaan atau penipuan. Yang kedua, kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHP Per, pada dasarnya semua orang dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHP Per, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok-pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHP Per menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHP Per. Dari butir nomor 4 dapat dilihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Selanjutnya, bila kita lihat dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bangsa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, kita temui kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam kontrak, yang mana bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga Indonesia. Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI atau warga nasional Indonesia, wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hal demikian juga ditegaskan oleh Mariana Sutadi, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Menurutnya, ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tidak hanya berlaku terhadap perjanjian antar negara, tetapi juga antar lembaga swasta Indonesia atau perorangan WNI. Hal demikian dia sampaikan dalam seminar hukum online 2009 yang bertajuk Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing pada 16 Desember 2009. Begitu pula dinyatakan oleh Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tidak bertentangan dengan asas kebebasan kontrak yang berlaku di hukum perdata.
Kontrak yang berlaku di hukum perdata, Rosa jelaskan azas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang. Bisa kita lihat dalam pasal 1337 KUH Paper. Dia juga memandang rumusan pasal tersebut dapat meminimalisir selisih paham mengenai penafsiran serta istilah-istilah tentang perjanjian. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum perjanjian. Bila ada salah dalam perkataan maupun materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.